Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Marisa, nomor stambuk 083 2019 0083. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas proposal mata pelajaran metodologi penelitian agribisnis dengan judul yaitu pengaruh faktor-faktor produksi padi terhadap peningkatan pendapatan petani di Kabupaten Maros, Kecamatan Turikale. Langsung saja, latar belakang masalah. Indonesia merupakan negara yang tropis dengan luas lahan yang sangat luas dan keanekaragaman hayati yang sangat beragam dan kaya akan penanaman jenis palawija. Iklim Indonesia memungkinkan untuk tumbuh suburnya berbagai jenis tanaman, buah-buahan, dan palawija tersebut. Indonesia dikenal sebagai negara agraris, artinya pertanian memegang peranan penting dari seluruh perekonomian nasional. Hal ini dapat ditunjukkan banyaknya penduduk yang hidup dan bekerja pada sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Pertanian mempunyai kontribusi penting baik terhadap perekonomian maupun terhadap pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Apalagi dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk yang berarti bahwa kebutuhan akan pangan juga semakin meningkat. Tanaman padi merupakan salah satu bahan pangan yang memegang peranan penting cukup untuk bagi perekonomian, yaitu sebagai bahan untuk mencakupi kebutuhan pokok masyarakat maupun sebagai mata pencarian. Sulawesi Selatan merupakan provinsi yang terkenal sebagai salah satu penghasil tanaman padi di kawasan timur Indonesia. Predikat sebagai lumbung padi nasional mengukuhkan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai produsen tanaman pangan yang cukup potensial. Selain padi sebagai komoditas tanaman pangan, andalan tanaman pangan lain yang dihasilkan Sulawesi Selatan adalah jagung, ubi kayu, ubi jala, dan kacang-kacangan. Kabupaten Maros terdiri dari 14 kecamatan dan 103 desa atau kelurahan. Mata pencarian sebagai penduduk Kabupaten Maros bergerak pada sektor pertanian, nelayan, dan pedagang. Selebihnya berprofesi pada kegiatan perkebunan, peternak, dan perdagangan. Kontribusi sektor pertanian cukup besar dalam struktur perekonomian Kabupaten Maros, yakni 14,18% dari total produk domestik regional bruto atau PDRB. Kecamatan Turikale adalah salah satu pengembang padi di Kabupaten Maros. Sebagai masyarakat di daerah ini merupakan petani, selain itu letak geografi daerah tersebut berada di ketinggian 0-20 meter di atas permukaan laut. Semakin berkembang sektor pertanian diharapkan mampu meningkatkan produktivitas petani. Dengan perkembangan tersebut diharapkan meningkatnya pada pendapatan yang diperoleh oleh petani padi. Rumusan masalah. Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, dapat dikemukakan masalah yang ingin disampaikan, yaitu pertama, apakah modal luas lahan dan teknologi berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan petani di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Kedua, apakah modal luas lahan dan teknologi berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan petani di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Berikutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian yaitu pertama, untuk mengetahui pengaruh modal luas lahan dan teknologi secara simultan terhadap pendapatan petani di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Kedua, untuk mengetahui pengaruh modal luas lahan dan teknologi secara parsial terhadap pendapatan petani di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Manfaat penelitian yaitu pertama, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan pihak lain untuk meningkatkan pendapatan petani di Kabupaten Maros. Kedua, sebagai masukan kepada para petani padi yang ada di Kabupaten Maros dalam usaha meningkatkan pendapatannya.
ketiga sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya yang berminat untuk meneliti mengenai pendapatan petani padi di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Tinjauan pustaka. Pertama, tinjauan teoris. Produksi secara luas dapat diartikan sebagai pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Produksi yaitu kegiatan menghasilkan sejumlah output. Produksi adalah hasil yang diperoleh sebagai akibat dari bekerja faktor-faktor produksi. Yang termasuk dalam produksi ini adalah tanah, modal, dan tenaga kerja. Produksi dalam arti ekonomi mempunyai pengertian semua kegiatan untuk menambah atau meningkatkan kegunaan atau faedah suatu barang dan jasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi padi. Dalam usaha tani, produksi diperoleh melalui suatu proses yang cukup panjang dan penuh resiko. Panjangnya waktu yang dibutuhkan tidak sama tergantung pada jenis komoditas yang diusahakan. Faktor produksi sendiri diartikan sebagai semua pengorbanan yang diberikan kepada tanaman agar tanaman tersebut mampu tumbuh dengan baik dan menghasilkan dengan baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi dalam usaha tani yaitu: pertama, modal. Modal yaitu faktor terpenting dalam pertanian khususnya terkait bahan produksi dan biaya tenaga kerja. Kedua, faktor luas lahan atau tanah. Tanah merupakan sumber daya yang paling utama khususnya dalam produksi pertanian. Yang ketiga, teknologi. Pemanfaatan dan penguasaan teknologi dalam bidang pertanian berkaitan langsung dengan peningkatan produktivitas dan penciptaan nilai tambah. Kerangka pikir. Dalam kerangka pikir perlu dijelaskan secara teoris antara variabel bebas dan variabel terikat. Berdasarkan pada uraian sebelumnya, maka kerangka pikir peneliti dalam penelitian ini adalah pendapatan petani yang dipengaruhi oleh modal kerja, luas lahan, dan teknologi. Variabel terikat atau dependent variable adalah pendapatan usaha tani, dan variabel bebas atau independent variable adalah modal kerja, luas lahan, dan teknologi. Faktor modal kerja dimasukkan dalam penelitian karena secara teoris modal kerja akan mempengaruhi tingkat pendapatan usaha. Peningkatan dalam modal kerja akan mempengaruhi pendapatan petani. Faktor produksi tanah dapat dilihat dari luas atau sempitnya luas tanaman. Luas tanaman akan mempengaruhi efisiensi atau tidaknya suatu usaha pertanian. Faktor teknologi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan petani karena semakin canggih teknologi yang digunakan maka akan semakin meningkat pula produksi yang dihasilkan. Secara sistematis, kerangka pikir tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Hipotesis. Berdasarkan kajian teoris yang berhubungan dengan permasalahan di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut. Pertama, diduga modal, luas lahan, dan teknologi berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan petani di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Kedua, diduga modal, luas usaha, dan teknologi berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan petani di Kecamatan Turikale. Metode penelitian. Lokasi penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian kuantitatif dan lokasi penelitian di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Jenis pengumpulan data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua berdasarkan pengelompokannya, yaitu data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan baik melalui wawancara dengan pihak terkait, kuesioner, dan observasi langsung. Kedua, data sekunder adalah data-data yang telah diolah dan diperoleh pemerintah setempat atau pihak-pihak yang terkait, seperti data mengenai gambaran umum lokasi penelitian, jumlah penduduk, jumlah petani yang ada di Kecamatan Turikale. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data merupakan
suatu cara untuk memperoleh bahan-bahan keterangan atau kenyataan yang benar-benar mengungkapkan data-data yang diperlukan dalam suatu penelitian, baik untuk data yang pokok maupun data menunjang. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pertama, angket dan kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi seperangkat pernyataan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kedua, wawancara. Wawancara adalah dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi terkait dari wawancara. Dan ketiga, dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu mencari data atau variabel mengenai hal-hal variabel yang berupa catatan, buku, prasasti, notulen, rapati. Definisi operasional variabel. Operasional penelitian ini terdiri atas dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Untuk lebih memudahkan pembahasan, yang pertama, variabel independen, yaitu modal X1 adalah dana yang digunakan petani untuk membeli input yang digunakan untuk menghasilkan output yang diukur dalam satuan rupiah per panen. Kedua, luas lahan atau X2 adalah tanah atau tempat yang menjadi media untuk menanam padi. Lahan dihitung dengan satuan area per panen. Ketiga, teknologi atau X3. Teknologi atau X3. Teknologi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah alat atau mesin yang digunakan dalam tahap pengolahan tanah sebelum tanam hingga tahap permanen. Variabel yang kedua yaitu variabel dependen. Variabel dependen yaitu yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah pendapatan petani di Kecamatan Trikale, Kabupaten Maros. Pendapatan merupakan hasil pengurangan jumlah penerimaan dengan biaya tetap dan biaya variabel yang dikeluarkan ketika melakukan kegiatan produksi yang diukur dengan rata-rata pendapatan dalam satuan rupiah. Analisis data. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan analisis model regresi berganda. Persamaan regresi berganda adalah persamaan regresi yang melibatkan dua variabel atau lebih dalam analisa. Tujuannya adalah untuk menghitung parameter-parameter estimasi dan untuk melihat apakah variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat dan memiliki pengaruh. Variabel yang diestimasi adalah variabel terikat, sedangkan variabel-variabel yang mempengaruhi adalah variabel bebas. Metode ini memperlihatkan hubungan variabel bebas dengan variabel terikat, digunakan untuk melihat pengaruh modal, luas lahan, dan teknologi terhadap pendapatan petani di Kecamatan Trikale, Kabupaten Maros. Teknik pengolahan dalam penelitian ini yaitu pertama, uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah yang digunakan untuk mengetahui apakah modal regresi linear berganda yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini memenuhi asumsi klasik atau tidak. Uji asumsi klasik terbagi menjadi 4. Yang pertama, uji normalitas data, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan terakhir heterosedastisitas. Yang kedua, uji hipotesis. Uji hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian ini telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dalam penelitian ini menggunakan hipotesis asosiatif untuk hubungan variabel model, luas lahan, dan teknologi terhadap pendapatan petani di Kecamatan Trikale, Kabupaten Maros. Uji yang digunakan dalam uji hipotesis ini yaitu uji F.
Uji F yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara signifikan terhadap variabel dependen, di mana jika dihitung kurang dari tabel maka HO diterima atau variabel independen secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen atau tidak signifikan. Dengan kata lain, perubahan yang terjadi pada variabel terikat tidak dapat dijelaskan oleh perubahan variabel independen di mana tingkat signifikan yang digunakan yaitu 5%. Yang kedua yang dipakai yaitu uji T. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen secara sendiri-sendiri mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Apabila T dihitung lebih dari T tabel, maka kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel dependen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Uji T digunakan untuk membuat keputusan apakah hipotesis terbukti atau tidak, di mana tingkat signifikan yang digunakan yaitu 5%. Yang ketiga yaitu koefisiensi determinan atau R2. Koefisien determinan R2 merujuk kepada kemampuan dari variabel independen atau X dalam menerangkan variabel dependen atau Y. Koefisien determinasi R2 atau R2 pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan suatu model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai R2 paling besar adalah 1 dan paling kecil adalah 0. Jika R2 yang diperoleh mendekati 1, maka dapat dikatakan semakin kuat model tersebut menerangkan variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebaliknya, jika R2 mendekati 0, maka semakin lemah variabel-variabel bebas menerangkan variabel tersebut. Sekian presentasi saya dari hasil tugas proposal metode penelitian agribisnis. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.